Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat GKI Palangka 1 pada hari ini Senin 8 April tahun 2024 bersama saya Penatua Pran Yuliano dari lingkungan pelayanan 3. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari yang telah kami lalui. Hingga pagi hari ini, kami boleh menikmati hari yang baru dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami agar kami mengerti kehendak-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20 dengan perikop perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala."
dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini ditulis oleh Pendeta Asun Sarjana Pendidikan dengan judul Kuasa Tuhan dan Kuasa Dewa. Di dunia ini ada banyak kuasa yang dianggap memberi manfaat bagi orang yang memujanya. Dalam nas kita pada pagi hari ini, Raja Nebukadnezar memilih bahwa kuasa dewa atau patunglah yang akan mengokohkannya sebagai raja, sehingga dia mendirikan patung emas untuk disembah. Patung emas yang dibangun dan dianggap berkuasa atas kehidupan umat manusia dan diserahkan supaya disembah oleh seluruh penduduk dan masyarakat Babel tidak terkecuali. Penduduk dan masyarakat dipaksa untuk memuja dewa atau patung emas yang dibangun Raja Nebukadnezar dengan mengeluarkan ultimatum, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan. Daniel 3 ayat yang ke-6. Raja menganggap bahwa masyarakat yang dipimpinnya itu mau tunduk atau taat kepadanya. Namun di luar dugaan raja, ada di antara masyarakat, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka ini setia kepada Tuhan, pencipta halik dan bumi, dan oleh karena kesetiaan mereka memilih untuk tidak mendengar seruan raja. Tindakan dan sikap yang diambil oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego ini karena iman mereka kepada Allah yang disembah dan dipuja telah terbukti membawa pertolongan bagi mereka. Dewa atau patung yang disembah oleh raja dan kebanyakan penduduk belum terbukti dan kekuasaannya sangat terbatas dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang disembah oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sadrah, Mesah, dan Abednego sedang mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika mereka terancam untuk dicampakkan, dan ternyata mereka dicampakkan, namun mereka tidak binasa. Inilah penampakan mujizat terjadi atas hidup mereka. Dalam hidup kita juga, apabila kita setia dan sungguh percaya kepada Tuhan, niscaya mujizat bisa terjadi bagi kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Pertolongan Tuhan akan nyata untuk kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Ajar kami Tuhan agar selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Pakailah hidup kami sebagai alat-Mu yang selalu taat akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe layanan podcast Kabar Bahalap ini, serta membagikannya kepada semua orang agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan melawat kita
dan menjangkau semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.